Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu mengenai Based Learning Geostatistik dan Estimasi Sumber Daya dengan kode AL2O3 Bauxit. Eh, Kelompok 5 ini kami beranggotakan 7 orang, dengan yaitu ada saya, Andri Sunarto dengan NIM 7100240223. Perkenalkan, saya Rarmita Syatal Takum Sambelai dengan NIM 7100240231. Perkenalkan, nama saya Nindi Serenglai Tirana dengan NIM 7100240211. Perkenalkan, saya Linda Nevilia Rimper dengan NIM 7100240207. Perkenalkan, saya Carmelia Divina dengan NIM 7100240227. Saya Siti Agung dengan NIM 71002402. Saya Surya Dharma dengan NIM 7100240237. Baik, kita masuk ke latar belakang. Bauksit adalah biji utama untuk produksi aluminium yang penting bagi sektor modern seperti otomotif, manufaktur, dan konstruksi. Kenaikan permintaan global menuntut estimasi sumber daya yang tepat agar perencanaan tambang dapat berjalan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan estimasi sumber daya menggunakan metode ordinary quarry, ordinary kriging pada perangkat lunak 3D Main untuk memetakan distribusi 2O3 secara representatif sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pengembangan tambang. Baik, pada lokasi penelitian bauksit ini, kami berada di lokasi Pakmayan, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dengan sistem koordinat yaitu WGS 1984, zona 49N. Daerah penelitian merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi endapan bauksit laterit yang berkembang pada batuan kaya aluminium seperti batuan beku intermediate hingga asam atau metamorf hasil proses pelapukan tropis. Baik, masuk di tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengolah data eksplorasi bauksit atau AL2O3, melakukan analisis statistik bauksit atau AL2O3, menentukan model variogram, membuat model geologi, membangun blok model 3D, melakukan estimasi menggunakan ordinary kriging, menghitung tonnase dan kadar rata-rata, dan mengklasifikasikan sumber daya. Masuk di data eksplorasi, yang pertama ada data topografi yang berjumlah 330,270 ribu dan data IUP yang berjumlah 6 data. Lalu ada data kolar yang berfungsi untuk memposisikan titik dari drill hole, menunjukkan kedalaman, misal 3,3 meter pada drill hole 1. Ada juga data survei, fungsinya adalah menunjukkan arah titik bor akan mengarah ke arah mana. Ada juga data geologi yang berisi litologi-litologi yang berada pada drill hole tersebut. Juga ada data quality dari drill hole tersebut. Selanjutnya, dasar teori. Endapan bauksit adalah biji hidroksida aluminium hasil pelapukan kimia batuan induk di iklim tropis yang membentuk endapan laterit. Kualitas biji ini ditentukan berdasarkan tingginya kadar alumina atau Al2O3 serta rendahnya kandungan material pengotor. Kemudian geostatistik. Dalam dunia pertambangan, metode ini digunakan untuk estimasi distribusi kadar dan volume cadangan mineral secara terukur berdasarkan analisis variogram. Kemudian ordinary kriging, metode estimasi yang memperhitungkan hubungan spasial melalui variogram hingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Dan yang terakhir yaitu block model, yaitu teknik estimasi geostatistik tidak bias yang membobotkan nilai sampel di sekitar titik target berdasarkan jarak spasial. Selanjutnya, persebaran persebaran drill hole. Di sini ada persebaran drill hole di topografi, kemudian ada penampang geologi.
yaitu menunjukkan susunan lapisan endapan bauksit dari atas ke bawah, yaitu topsoil atau soil, bauksit, clay, dan bedrock. Lapisan bauksit merupakan zona biji yang menjadi target penambangan, berada di antara topsoil dan clay. Penampang ini digunakan untuk melihat ketebalan, sebaran endapan, serta kondisi bawah permukaan sebagai dasar estimasi sumber daya dan perencanaan penambangan. Kemudian selanjutnya ada analisis statistik, nilai squidness minus 0,04 menunjukkan bahwa distribusi data sangat mendekati simetris atau normal. Nilainya yang sangat kecil membuktikan penyimpangan dari kesimetrisan hampir tidak ada. Kemudian arah kemiringan negatif ini berarti kurva distribusi dan data kami memiliki ekor yang memanjang sedikit ke arah nilai yang lebih kecil atau ke kiri. Kemudian posisi rata-rata, karena kemiringannya sangat tipis, nilai min atau rata-rata dan median nilai tengah hampir sama persis. Payakan data dalam pedoman analisis data, data dengan nilai sweetness antara -2 dan +2 umumnya dianggap terdistribusi dengan normal dan cukup aman untuk diuji menggunakan statistik parametrik. Kemudian analisis variogram, model teoritis spherical mempresentasikan kemenerusan sebaran kadar Al2O3 secara spasial di zona biji bauksit. Laterit dengan sangat representatif. Parameter hasil fitting variogram, di mana ada nugget effect CO, O atau variasi lokal atau error pengukuran sangat minimal. Kemudian SIL C 12,85 batas variansi spasial maksimal. Kemudian ada range spasial disimbolkan dengan A 82,13 meter jarak korelasi antar sampel. Kemudian ada minimum dan maksimum sampel 3 sampai dengan 15 sampel pemboran. Baik, kita masuk pada blok model. Blok model di atas memiliki dimensi atau ukuran setengah dari titik bor. Maka untuk ukuran model yang digunakan adalah 12,5, 12,5, 1, dan ukuran dari subblok 6,25, 6,25, dan 0,50. Kemudian persebaran kadar bauksit bisa kita lihat pada tabel histogram. Ada 4 distribusi. Yang pertama distribusi tertinggi dengan blok kandungan Al2O3 di rentang 40 sampai 50. Kita bisa lihat pada batang merah muda memiliki jumlah volume tertinggi yang sangat signifikan mencapai lebih dari 4,1 juta. Kemudian ada kandungan menengah atas dengan rentang 50 sampai 60 pada batang berwarna sian dan 0,0 sampai 10 dengan batang biru menempati posisi tertinggi dengan jumlah masing-masing di atas 2 juta. Kemudian kandungan rendah hingga menengah dengan jumlah blok untuk rentang 10 sampai 20 pada batang kuning, 20 sampai 30 pada batang merah, dan 30 sampai 40 pada batang hijau tergolong rendah, semuanya berada di bawah angka 1,2 juta. Kemudian ada kandungan ekstrim tinggi dengan rentang 60 sampai 999 hampir tidak terlihat dan kategori other memiliki jumlah yang sangat kecil mendekati 0. Baiklah, lanjut kepada persebaran sumber daya menggunakan kriging efisiensi. Pada saat ini kami menggunakan analisis kuantitatif atau grafik batang. Yang pertama itu dapat dilihat pada histogram di bawah sini, menunjukkan ada histogram batang biru, kuning, dan merah. Nah, untuk warna kuning itu mewakili kategori invert, memiliki jumlah terbesar secara masif, yaitu mencapai sekitar 700. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya di area ini masih berada pada tingkat keyakinan geologi yang rendah atau rekaan. Kemudian lanjut pada indicated. Di posisi kedua,
atau mewakili batang berwarna biru berada di angka sekitar 220.000 menunjukkan tingkat keyakinan geologi yang sudah cukup tertunjuk. Kemudian ada measure atau yang paling sedikit dapat dilihat pada batang merah yang memiliki tingkat keyakinan geologi tertinggi atau terukur yang jumlahnya paling sedikit yaitu 145.000. Kemudian undefined, kategori ini bernilai 0 atau tidak signifikan dalam grafik. Secara keseluruhan, wilayah pemetaan ini memiliki potensi sumber daya yang sangat luas, namun mayoritasnya masih berstatus inferred atau inferred research. Untuk meningkatkan nilai keekonomian dan keyakinan geologi proyek ini, diperlukan kegiatan eksplorasi lanjutan seperti pemboran rapat atau infill drilling pada area-area kuning agar statusnya dapat ditingkatkan menjadi indicated atau measured. Nah, untuk slide terakhir ini merupakan hasil dari project based learning kami, yaitu sumber daya bauksit dengan AL2O3. Dapat dilihat pada tabel di sini hasil akhir kami. Dari tabel estimasi sumber daya bauksit dengan cut off grade inferred, indicated, dan measure itu kami ambil di 1.9 dapat disimpulkan bahwa deposit bauksit atau AL2O3 ini menunjukkan potensi yang cukup signifikan dengan total sumber daya sebesar 15.958 ton dan kadar bauksit dengan rata-rata 41,3%. Untuk rincian inferred, indicated, dan measure dapat dilihat di sini. Untuk inferred itu ada di 3 juta sekian. AL2O3 itu 43,5%. Kemudian indicated ada di 9 juta sekian ton dengan kadar 40%. Kemudian yang terakhir ada di measured ada di 2 juta sekian ton dengan kadar AL2O3 itu ada di 42,9%. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tambah.